Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo teman-teman, kami dari kampus Amik Tridana Palu, jurusan Manajemen dan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatirila dengan NIM 20242001 dengan rekan saya. Dan saya Judika Jari Sanggi, NIM 20242004, jurusan Manajemen Informatika. Di video ini kami akan melakukan sebuah penelitian analisis SWOT pada warung nasi kuning yang terletak pada Desa Kalkubula, Kecamatan Sigi Boromaru. Ayo saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu telah menyempatkan diri untuk kami. Kami dari mahasiswa Amik Tridana Palu. Ini video adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Fatirila dengan rekan saya Judika Jari Sanggi. Baik Ibu, langsung saja kita pertanyaan yang pertama. Ibu bisa perkenalkan diri dan sedikit cerita tentang usaha yang Ibu jalankan. Saya itu Nur Hayati, punya anak satu, dan saya menjalankan ini untuk mencari nafkah, jualan nasi kuning. Baik Ibu, kita pertanyaan yang kedua. Bisa diceritakan sedikit tentang warung nasi kuning ini? Sejak kapan Ibu mulai membangun usahanya? Dan kenapa Ibu memilih untuk menjual nasi kuning? Saya menjalankan nasi kuning itu sekitar sudah 10 tahun. Dan saya pikir-pikir tidak ada pekerjaan lain. Makanya saya kerjakan sampai sekarang. Pertanyaan ketiga. Di sini Ibu bekerja sendiri atau ada yang membantu dalam menjalankan usaha ini? Kerjakan sendiri. Pertanyaan keempat, kalau boleh tahu nasi kuning dengan lauk apa yang paling banyak diminati pelanggan Ibu? Ayam. Kelima, bagaimana cara Ibu menjaga cita rasa agar tetap sama dari dulu sampai sekarang? Ya, kita rasa-rasa supaya dia rasanya sama dari dulu sampai sekarang. Baik, atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yang akan menanyakan beberapa hal terkait usaha itu. Baik Bu, apakah Ibu sudah memiliki pelanggan tetap? Iya, sudah. Pertanyaan selanjutnya, sekarang ini harga bahan baku bisa dibilang cukup melonjak. Apakah dengan kondisi tersebut Ibu tetap menjual nasi kuning dengan harga yang sama atau ada kenaikan harga? Masih sama, harga 10.000. Saat ini banyak penjualan makanan melalui platform online seperti GrabFood atau Maxim. Apakah warung ini sudah terdaftar di situs online seperti itu Ibu? Oh enggak. Untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya pelanggan yang datang hanya dari sekitar sini atau ada yang pernah yang datang dari luar daerah Ibu? Ada dari Palu, dari daerah juga ada. Jadi cukup luas ya Ibu? Cukup terkenal Ibu yang seperti ini. Baik, pertanyaan terakhir. Menurut Ibu bagaimana peluang usaha nasi kuning ke depannya, mengingat sekarang sudah ada banyak pesaing di luar sana? Ya, masih tetap biasa. Itu baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaannya untuk berbagi cerita tentang usaha nasi kuning ini. Kami mendapat banyak pelajaran berharga dari pengalaman Ibu. Semoga usaha semakin maju dan sukses ke depannya Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan usahanya. Terima kasih Ibu. Baiklah, setelah melakukan wawancara Ibu Nur Hayati selaku pemilik usaha warung nasi kuning Kalkubula, sekarang kami akan melakukan analisis SWOT.
Yang pertama, C atau kekuatan. Warung nasi kuning Kalko Bulang memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi modal utama dalam menjalankan usahanya. Kekuatan pertama adalah pengalaman usaha yang cukup lama, yaitu sekitaran 10 tahun dalam mengelola dan mempertahankan bisnis ini. Dengan pengalaman tersebut, nasi kuning Kalko Bulang mampu menjaga cita rasa nasi kuning agar tetap sama dari dulu hingga sekarang, sehingga pelanggan merasa puas dan tetap setia. Selain itu, warung juga memiliki banyak pelanggan tetap yang menjadi sumber pendapatan stabil. Harga nasi kuning yang ditawarkan juga terjangkau, yaitu 10.000 per porsi, sehingga menarik minat berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Meskipun banyak memiliki beberapa kelebihan, warung ini memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan. Usaha ini masih dijalankan sendiri oleh Ibu Nurhayati tanpa bantuan karyawan, sehingga kapasitas produksi dan pelayanan pelanggan menjadi terbatas. Selain itu, warung belum memanfaatkan platform online seperti GoFood atau Maxim yang sebenarnya dapat membantu memperluas jangkauan pasar. Promosi juga masih sangat sederhana karena belum dilakukan secara digital, misalnya melalui media sosial, hingga popularitas usaha ini belum maksimal. Oke, selanjutnya akan dibahas. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Dari sisi peluang, usaha nasi kuning ini memiliki proyek yang cukup cerah di masa depan. Dengan bergabung di platform pemesanan makanan online, nasi kuning Kalko Bulang dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, tidak hanya dari sekitar warung, tetapi juga dari luar daerah. Peluang lainnya datang dari tren masyarakat yang masih menyukai makanan tradisional seperti nasi kuning, yang dapat menjadi identitas kuliner khas daerah. Selain itu, inovasi menu seperti menambah variasi lauk atau membuat paket hemat juga bisa menjadi cara untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Dan terakhir adalah ancaman. Ancaman utama bagi warung ini adalah meningkatnya jumlah pesaing yang menjual produk serupa, terutama yang sudah menggunakan media digital untuk mencari pelanggan. Kenaikan harga bahan baku juga menjadi tantangan karena dapat memengaruhi keuntungan jika harga jual tidak dinaikkan. Selain itu, perubahan selera masyarakat terhadap makanan cepat saji dan modern bisa membuat penjualan nasi kuning menurun jika tidak ada pembaruan atau inovasi dalam produk. Baiklah, itu tadi analisis SWOT yang kami simpulkan. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, itulah video analisis SWOT kami. Untuk download materi lengkapnya silahkan kunjungi blog kami. Linknya cek di kolom deskripsi ya. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah simak penjelasan dari kami. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you.